Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dan Bapak selaku dosen pembimbing mata kuliah komputasi awan. Eh, hari hari ini kami berkesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Kinerja dan Kesiapan Infrastruktur Cloud Gaming. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rizkatul Fadilah Daulay dengan NIM 2023-31060 dan rekan saya. Saya Nabila Redatman dengan NIM 2023-31034. Saya Muhammad Sadi Ishak, NIM 2023-31185. Baiklah, riset ini bukan hanya sekedar tugas, melainkan upaya kami untuk membedah bagaimana teknologi cloud sedang merevolusi cara kita bermain dan apa tantangan nyata yang menghadang infrastruktur kita saat ini. Oke, mari kita lihat konteks industri saat ini. Kita sedang berada di tengah transformasi yang sangat radikal. Jika beberapa tahun lalu gamers harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli PC dengan spesifikasi tinggi atau konsol terbaru, kini tren tersebut bergeser drastis menuju layanan berbasis subscription atau cloud gaming. Mengapa ini terjadi? Karena adanya dorongan kebutuhan dari teknologi baru seperti metaverse yang menuntut kemampuan pemrosesan grafis 3 dimensi yang sangat masif dan instan. Namun, transisi ini membawa kita pada masalah klasik, infrastruktur konektivitas. Meskipun teknologi cloud ini sangat canggih, pengalaman akhirnya tetap tergantung pada pipa internet kita. Latensi tinggi, jitter yang tidak stabil, serta bandwidth yang terbatas adalah musuh utama yang menghalangi pengalaman bermain yang seharusnya terasa mulus dan responsif bagi pengguna di Indonesia. Oke, slide selanjutnya. Anda mungkin bertanya, mengapa kita tidak menggunakan infrastruktur internet standar yang kita gunakan untuk streaming film? Jawabannya ada pada prinsip fundamental cloud gaming yang berbeda total. Saat Anda menonton film platform streaming, sistem secara otomatis melakukan buffering, menyimpan cadangan data di awal agar video berjalan mulus meski koneksi terganggu. Namun, di cloud gaming, sistem buffering tidak bisa diterapkan karena ini adalah interaksi real time. Prinsipnya adalah no buffering allowed. Setiap perintah yang Anda berikan pada controller harus dikirim ke server pusat, diproses, dirender menjadi gambar, dan dikirim balik ke perangkat Anda dalam hitungan milidetik. Jika terjadi penundaan sedikit saja atau latensi di atas 50 ms, respon game akan terasa berat. Inilah mengapa cloud gaming menuntut infrastruktur jaringan yang jauh lebih berdedikasi dan khusus dibandingkan aplikasi internet lainnya. Oke, slide selanjutnya. Di sini untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian kami mencoba merumuskan 3 pertanyaan kunci yang menjadi panduan riset. Yang pertama yaitu sejauh mana dampak dari kualitas jaringan dalam hal latensi, jitter, dan bandwidth terhadap stabilitas dan beban kerja komputasi kita. Kemudian yang kedua di sini kami ingin membuktikan secara empiris seberapa efisien sebenarnya offloading beban dari perangkat lokal ke server cloud. Dan yang ketiga yaitu yang sangat relevan bagi kita adalah bagaimana kondisi infrastruktur ISP di Indonesia dalam mendukung layanan ini. Apakah jaringan kita sudah siap? Tujuan akhir kami adalah menyediakan data kuantitatif yang bisa menjadi acuan bagi pengembangan layanan cloud gaming di masa depan. Kemudian di sini untuk menjaga objektivitas, kami menetapkan ruang lingkup yang jelas. Kami memfokuskan penelitian pada layanan cloud gaming
publik yang bersifat legal dan dapat diakses oleh konsumen umum di Indonesia, bukan layanan private. Secara metrik, kami melakukan pengukuran yang mendalam. Kami memantau latensi dan jitter dalam satuan ms, serta melakukan analisis berbagai hardware secara real-time, melihat presentase pengguna CPU dan GPU. Kami juga menambahkan matrik suhu perangkat dan konsumsi daya sebagai indikator teknis apakah cloud gaming ini benar-benar membuat perangkat kita lebih awet dan tidak mengalami thermal throttling. Kami menguji skenario ini pada 2 media transmisi utama yang paling umum digunakan masyarakat, yaitu Wi-Fi dan kabel LAN. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sekarang adalah mekanisme kerja cloud gaming. Oke, secara teknis kita bakal bedah alur kerjanya jadi 3 tahap yang krusial, jadinya kita semua bisa punya pemahaman yang sama. Tahap pertama itu ada input capture, di mana perangkat user itu menangkap tiap perintah input, kemudian mengirimkannya ke server dengan kecepatan yang tinggi. Terus, di tahap kedua, itu ada cloud rendering. Nah, disinilah beban komputasi sebenarnya itu terjadi. Jadi, server cloud dengan spesifikasi yang high-end akan mengerjakan semua proses logika dan rendering grafis, meniadakan kebutuhan bagi perangkat lokal untuk bekerja berat. Kemudian, untuk tahap ketiganya adalah encoding dan streaming output. Jadi, hasil rendering itu bakal bisa diubah jadi video stream yang tentunya berkualitas tinggi dan bisa dipancarkan balik ke layar user. Tanpa sinkronisasi ketiga tahap ini yang berjalan di bawah 50 milidetik, pengalaman gaming itu tidak akan terjadi. Oke, slide selanjutnya. Oke, konsep dasar offloading. Konsep inti yang kami teliti itu adalah hardware offloading. Apa itu offloading? Secara sederhana ini adalah strategi memindahkan beban berat seperti rendering grafis 3 dimensi dan juga kalkulasi fisika dari perangkat fisik yang ada di tangan pengguna ke pusat data yang jauh lebih kuat. Jadi nanti hasil dari proses ini sangat revolusioner. Suhu perangkat lokal kita tidak akan melonjak, beban kerja CPU dan GPU akan turun drastis, dan baterai perangkat akan jauh lebih awet. Dengan offloading, kita bisa memainkan game AAA dengan grafis yang berat di laptop ultrabook standar sekalipun, karena beban komputasinya telah berpindah ke server cloud. Oke, untuk slide selanjutnya. Oke. 3 pilar parameter jaringan. Di sini kami mengidentifikasi 3 pilar parameter yang harus dijaga agar cloud gaming itu bisa berfungsi optimal. Pertama, latensi kami menetapkan target di bawah 50 ms. Jika latensinya tinggi, maka akan terjadi input lag yang membuat game terasa lemot atau berat saat dikendalikan. Kemudian kedua ada jitter, ini adalah variasi keterlambatan paket. Kami menargetkan di bawah 10 ms. Jadi kalau jitter ini tinggi, maka akan muncul stuttering atau gambar yang patah-patah. Kemudian ketiga ada bandwidth. Kami menetapkan kebutuhannya itu 15-50 Mbps tanpa lebar pita yang cukup, resolusi gambar yang sampai ke mata pengguna akan pecah atau pixelated dengan kehilangan kejernihan visualnya juga. Oke, bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada evolusi infrastruktur hyperscale versus edge. Dalam riset ini, kami juga menyoroti perbedaan arsitektur yang mendukung cloud gaming. Ada hyperscale data center, ini biasanya ada di pusat kota besar,
atau antar negara. Mereka memang kuat, tapi sering banget terhambat jarak geografis yang menambah latensi. Jadi solusinya muncullah konsep Edge Data Center, yaitu fasilitas data yang ukurannya lebih kecil, tapi ditempatkan secara strategis di dekat pengguna. Misalkan di ISP lokal atau area tingkat kota. Pendekatan Edge inilah yang sebenarnya menjadi kunci agar latensi transmisi bisa ditekan seminimal mungkin bagi para gamer di berbagai daerah. Oke, dilanjut lagi slide selanjutnya. Oke, di sini ada skenario uji jaringan. Untuk mendapatkan data yang akurat, kami melakukan pengujian dengan metodologi yang ketat. Kami menjalankan ping min-t selama 5 menit secara konsisten untuk melihat stabilitas latensi. Kami juga membandingkan secara langsung antar koneksi Wi-Fi dan kabel LAN untuk memetakan seberapa banyak jitter dan paket loss yang terjadi pada masing-masing media. Selain itu, kami juga melakukan tes ke server regional, yaitu di Jakarta dan Singapura. Kemudian kami membandingkannya dengan server global di Amerika Serikat atau Eropa. Ini membuktikan secara data bahwa jarak fisik ke server adalah faktor penentu utama apakah cloud gaming itu layak dijalankan atau tidak. Oke, dilanjutkan oleh Zahdi Ishak. Baik, pada slide ini skenario uji performa hardware. Di sisi hardware, kami menggunakan metodologi pengujian dua kondisi. Kondisi A menjalankan game berat secara lokal tanpa bantuan cloud, di mana kami memantau beban CPU dan GPU via test manager. Sedangkan di kondisi B, menjalankan game yang sama menggunakan layanan cloud gaming, kami membandingkan kedua kondisi ini secara real time. Kami mengukur suhu perangkat, penggunaan RAM, serta efisiensi GPU. Perbandingan ini penting karena akan menjadi bukti empiris yang valid mengenai beberapa efektif overloading dalam peringatan kerja perangkat keras lokal pengguna. Oke, next slide. Selanjutnya itu adalah hasil analisis jaringan dengan pengaruh media fisik. Hasil analisis jaringan kami memberikan fakta yang menarik. Wi-Fi karena sifatnya yang menggunakan media nirkabel sangat rentan terhadap interferensi gelombang radio. Hal ini menyebabkan jitter yang naik turun dan tidak stabil yang sangat berbahaya bagi cloud gaming. Sebaiknya, koneksi kabel LAN terbukti superior dengan ping yang jauh lebih stabil dan linear. Kami juga menemukan bahwa jarak fisik ke pusat data adalah penentu mutlak. Server regional memberikan latensi yang jauh lebih rendah di bawah 50 ms dibandingkan server global. Ini menekankan bahwa infrastruktur lokal kita sangat tergantung pada kedekatan dengan data center. Next. Lanjut adalah hasil analisis performa komputasi. Terkait performa komputasi, data ini sangat kuat. Pada global game berat yang dijalankan secara lokal, GPU kita terpaksa bekerja di angka 85-95%. Namun, ketika beralih ke cloud gaming, beban GPU tersebut anjlok hanya 5-15% saja. Lebih luar biasa lagi, dari sisi internal, suhu perangkat yang tadinya panas di kisaran 78-58 derajat Celcius turun drastis hingga di angka 45-50 derajat Celcius. Bukan karena solusi ini performa, tapi juga solusi untuk menjaga ketahanan fisik perangkat keras kita agar tidak cepat rusak akibat panas berlebihan. Oke, next slide. Selanjutnya adalah analisis pengalaman pengguna VOE. Kita juga harus melihat dari sisi quality of experience atau pengalaman pengguna.
Meskipun beban hardware sangat ringan, kita bisa menggambarkan bahwa QoQ tetap sangat fluktuatif karena bergantung pada stabilitas internet. Semua kecuali kami adalah hardware yang datang bukanlah jaminan. Saat bandwidth kita turun di tengah mainan, solusi langsung pecah atau pixelat. Saat gitar melonjak, terjadi struggle yang sangat mengganggu kenyamanan. Kesimpulannya itu stabilitas jaringan dan koneksi rendah. Latensi adalah faktor penentu utama kualitas pengalaman pengguna. Jauh di atas beberapa canggih perangkat keras yang kita gunakan. Next. Selanjutnya itu adalah gap analisis infrastruktur di Indonesia. Sebagai refleksi akhir, penelitian kami menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kesengajaan infrastruktur yang cukup nyata dalam hal kesiapan cloud gaming. Distribusi fiber optik dan jaringan 5G masih terpusat di wilayah perkotaan besar, menciptakan ketimpangan akses dibandingkan wilayah lain. Selain itu, routing ISP domestik yang kurang optimal menuju server internasional seringkali menjadi hambatan utama. Ini adalah tantangan besar bagi para pelaku industri telekomunikasi kita untuk mengembangkan edge computing agar layanan masa depan bisa dinikmati secara merata di seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Saudara Rizka. Baiklah, sebagai penutup penelitian ini memberikan gambaran bahwa cloud gaming adalah masa depan yang sangat menjanjikan. Dengan hardware yang efisien dan dukungan edge computing, kita bisa menciptakan pengalaman bermain yang luar biasa tanpa harus selalu memperbarui perangkat keras kita. Sekian paparan dari kelompok kami. Kami berharap hasil riset ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi kita semua. Saya akhiri apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.